All I wanna do is wake up to your face, laying low, complicated days erase. Now, wouldn't trade anything, found my pot of gold, man, I feel so lucky. And I wanna let you know you take away the pain when my mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitatul Akida. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang tugas akhir UAS untuk mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika atau biasa disingkat dengan SPM. Nah, untuk soal yang pertama ini kita diminta untuk menyebutkan dari sekian banyak judul makalah dalam kelompok saya yang saya pilih yaitu tentang pendekatan dalam pembelajaran matematika. Nah, untuk poin yang kedua, kita diminta yaitu untuk contoh masalah matematika yang ditemukan di pembelajaran yang menunjukkan keterkaitan bahwa tema tersebut memang urgensi dan sangat penting untuk dipahami secara mendalam. Nah, untuk poin yang kedua itu tentang keurgensian atau keterkaitan antara judul makalah yang kita pilih tadi dengan mata kuliah SPM ini tersendiri. Maksudnya yaitu dalam contoh masalah matematika yang sering kita jumpai dan sering kita salah pahami yaitu tentang jenis-jenis pendekatan dalam matematika. Nah, dalam jenis-jenis pendekatan ini dalam jenis-jenis pendekatan matematika ini sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran khususnya dalam bidang matematika. Kenapa demikian? Karena di bidang matematika ini terkenal akan sulitnya, habis itu sulit dipahami, habis itu matematika ini juga selalu disalahpahami dengan mata kuliah yang paling sulit. Nah, terkadang akibat salah mengambil jenis pembelajaran matematika ini dan terkadang akibat salah mengambil jenis-jenis pembelajaran matematika ini sangat berpengaruh dalam proses siswa memahami pembelajaran matematika tersebut. Untuk bagian soal yang nomor 3 ini, ide-ide atau konsep tentang makalah tersebut, konsep tentang jenis-jenis pendekatan dalam pembelajaran matematika. Biasanya ini ada dua, yaitu bersifat metodologis dan pendekatan bersifat material. Nah, untuk pendekatan secara material ini, yaitu pendekatan pembelajaran matematika di mana dalam penyajian konsep matematika tersebut, lainnya yang telah dimiliki siswa, misalnya untuk menyajikan penjumlahan bilangan yang menggunakan pendekatan garis bilangan. Nah, ataupun untuk menyajikan konsep penjumlahan bilangan pecahan yang tidak sejenis digunakan gambar atau metode. Nah, yang kedua untuk pendekatan secara metodologis berkenaan dengan cara peserta didik mengadaptasi konsep yang disajikan ke dalam struktur kognitifnya. Nah, untuk pendekatan metodologisnya dalam pembelajaran matematika yang pertama yaitu induksi deduktif, yang kedua yaitu informasi dan formasi, yang ketiga yaitu intuisi dan aksiomatis, yang keempat itu analitis dan sintetik, yang kelima yaitu problem solving atau problem passing probing, yang selanjutnya itu tematik dan realistik, yang selanjutnya open ended, selanjutnya itu konstruktivisme, selanjutnya yaitu tentang spiral, selanjutnya itu cara belajar siswa autik, dan yang terakhir yaitu tentang keterampilan dan proses. Bagian penting yang keempat itu penyebab kekeliruan dalam memahami strategi pembelajaran matematika. Nah, di sini prestasi siswa dalam belajar matematika itu masih sangat rendah. Beberapa laporan menyebutkan bahwa faktor penyebabnya antara lain adanya
adanya kurangnya kualitas materi pembelajaran, metode pembelajaran yang mekanistik, mode pembelajaran yang monoton maupun sulitnya konsep-konsep pembelajaran matematika. Ciri utama matematika adalah penalaran deduktif, yakni kebenaran suatu konsep atau pernyataan diperoleh sebagai akibat logis dari kebenaran sebelumnya. Sehingga kaitan antara konsep atau penyajian dalam matematika bersifat konsisten. Maksudnya itu konsisten itu tepat, tidak mengalami perubahan lagi. Namun demikian, pembelajaran dan pemahaman konsep dapat diawali secara induktif melalui pengulangan peristiwa nyata. Maksudnya di sini itu matematika itu memiliki kaitan yang sangat erat dengan kehidupan sehari-hari. Salah satu penyebab kegagalan dalam pembelajaran matematika adalah siswa tidak paham konsep-konsep dan strategi, atau siswa susah dalam memahami konsep dan strategi matematika. Nah, siswa yang menguasai konsep matematika dan strategi matematika dengan mudah, dia akan dengan mudah memecahkan soal-soal matematika dan akan sangat mudah untuk menyelesaikan soal-soal yang ada. Sering kita temui dalam kegiatan pembelajaran siswa, salah satu siswa dalam memahami konsep serta strategi pembelajaran matematika, mereka itu agak susah. Kesalahan konsep yang dialami siswa sebagian besar di bawah dari jenjang pendidikan sebelumnya. Misalnya, siswa ini mengalami kesalahan konsep dalam pemahaman matematika yang dimulai dari jenjang SD, maka akan berkelanjutan sampai dengan jenjang lebih tinggi. Kesalahan konsep suatu pengetahuan saat disampaikan kepada salah satu jenjang pendidikan, baik itu jenjang SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi, bisa berakibat kesalahan pengertian dasar yang berkesinambungan. Maksudnya itu berkesinambungan itu yang saling berkaitan, sehingga untuk ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, kayak tingkat perguruan tinggi, ini karena matematika adalah materi pembelajaran yang berkaitan atau berkesinambungan, sehingga untuk mempelajari salah satu topik di tingkat lanjut harus memiliki kemampuan dasar atau pengetahuan umum terlebih dahulu yang kita dapatkan biasanya di SD, SMP maupun SMA. Secara garis besar, matematika ini memiliki beberapa cabang ilmu, di antaranya ada statistik, aritmatika, ada aljabar, dan lain-lain. Dan di setiap cabang memiliki beberapa lagi disiplin ilmunya tersendiri lagi. Nah, jika seorang siswa mempelajari aljabar, maka ia harus menguasai terlebih dahulu pokok pembahasan bilangan beserta operasi hitungnya. Itu maksudnya, kenapa dikatakan demikian? Dikarenakan matematika ini ilmu yang berkesinambungan, maksudnya itu yang saling berkaitan antara satu sama yang lainnya. Sebagai contoh kesalahan konsep matematika maupun strategi matematika dalam operasi bilangan sederhana. Misalnya, dalam operasi perhitungan dan perkalian. Ada seorang siswa yang mengatakan 8 plus 4 dikali 5 itu sama dengan 28. Nah, ada satu siswa juga yang mengatakan 8 plus 4 dikali 5 itu sama dengan 60. Nah, di sini kita bisa menentukan bahwa konsep atau strategi matematika itu sangat berpengaruh terhadap pola kemampuan siswa. Dari pernyataan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa
8 plus 4 dikali 5 itu sama dengan 60 untuk jawaban yang benar. Adapun untuk contoh permasalahan dalam operasi Adapun contoh untuk kasus dalam menyelesaikan operasi aljabar. Nah, yang pertama 5 plus 3x sama dengan 20. Dan 2 plus 3x sama dengan 20. Jadi jawabannya tinggal langsung aja 5x sama dengan 20. X sama dengan 5 dibagi 20 dibagi 5 kan 4. Jadi nilai X-nya itu 4. Dan untuk yang kasus yang kedua, kita tinggal masukin 3x sama dengan 18. Jadi X-nya sama dengan 6. Kan kita sudah menemukan satu soal dengan dua jawaban yang berbeda. Nah, dari ilustrasi ini kita bisa menyimpulkan bahwa kesalahan konsep yang sering kita jumpai itu cukup sederhana untuk pembelajaran aljabar linear dalam matematika. Nah, akibat kesalahan konsep maupun kesalahan dalam pemilihan strategi pembelajaran matematika ini sangat berpengaruh untuk kedepannya. Bagaimana siswa memahami soal tersebut, bagaimana siswa untuk menyelesaikan soal matematika ini secara benar dan pasti. Dan biasanya dalam kesalahan konsep ini maupun kesalahan dalam pemilihan strategi pembelajaran matematika ini sangat berpengaruh fatal bagi pemahaman kedepannya, baik itu pemahaman dasar maupun sampai ke pemahaman yang berkelanjutan. Kesalahan konsep dalam pembelajaran matematika ini dapat terjadi akibat dua pihak. Yang pertama yaitu dari gurunya, yang kedua dari siswa atau peserta didik. Nah, kenapa dikatakan demikian? Karena kesalahan dari pihak guru itu bisa terjadi dikarenakan yang pertama itu tenaga pengajar ini atau tenaga pengajar matematika ini bukan guru mata pelajaran matematika asli, melainkan dari tenaga pengajar yang maksudnya guru kelas atau guru secara umum. Nah, yang kedua, tidak berlatar belakang pendidikan matematika. Kenapa dikatakan demikian? Bisa jadi sang tenaga pengajar ini dia itu dari latar belakang pendidikan seni budaya, tapi diminta untuk mengajar matematika. Ini sangat berakibat fatal dalam pemahaman siswa. Yang ketiga yaitu tenaga pengajar ini kurang menguasai inti materi dalam pokok bahasan yang diajarkan. Kayak misal diajarkan nih aljabar linear, tapi kayak tenaga pengajar ini belum bisa memahami atau menguasai apa sih inti-inti pokoknya yang bisa buat siswa itu mudah paham gitu. Dan yang terakhir, yang keempat ini kurang mengetahui atau menguasai materi-materi. Bisa kemungkinan kesalahan konsep yang disebabkan dari pihak gurunya. Yang selanjutnya yaitu kemungkinan kesalahan konsep yang disebabkan oleh pihak siswanya. Nah, ada beberapa lagi kesalahan konsep ini yang disebabkan oleh siswa. Yang pertama itu siswa salah menerima terhadap pengertian dasar ataupun konsep dari suatu pokok bahasan yang disajikan oleh guru tadi, yang diajarkan oleh guru tadi. Maksudnya siswa itu salah menanggapi maksud dari pihak pengajar yang diajarkan tadi. Yang kedua yaitu kurangnya minat terhadap pembelajaran matematika. Kayak biasanya siswa sering bilang, matematika itu sulit. Jadi seterusnya dia akan beranggapan bahwa fix matematika itu sangat sulit. Jadi dia tidak akan mau mencoba untuk belajar matematika untuk kedepannya. Nah, yang ketiga ini siswa itu cenderung hanya menghafal, tidak memahami. Sedangkan matematika itu dituntut untuk memahami, bukan hanya dihafal secara rumus, tapi bisa menerapkannya dan memahaminya.
memahami konsepnya terlebih dahulu. Dan untuk yang keempat, kesalahan siswa yang keempat ini tidak berusaha memahami rumus-rumusnya, maksudnya stop hanya menghafal, tidak berusaha memahaminya lagi, maupun mencoba untuk menyelesaikan soal-soal matematika yang ada. Nah, untuk yang kelima, bawaan siswa itu sendiri baik dari sekolah maupun dari kelas sebelumnya. Kayak dia menganggap dia menganggap matematika itu susah. Jadi bawaannya untuk misalnya dari kelas 1 sampai kelas 2 SMA, bawaannya itu akan tetap sama gitu. Biasanya untuk menghindari kesalahan konsep yang disebabkan dari pihak pengajar maupun pihak siswanya tersendiri itu bisa melakukan beberapa alternatif biasanya. Dan bisa melakukan alternatif pencegahan pemecahannya dari dua pihak secara kesamaan. Yang pertama, biasanya usahakan dari tenaga pengajar matematika adalah guru pembelajaran matematika atau guru yang emang basicnya dari matematika, bukan dari latar belakang pembelajaran yang lain. Bisa jadi bukan guru seni yang dipaksa untuk mengajar matematika di kelas lain gitu. Biasanya ini banyak dijumpai pada sekolah-sekolah tingkat SD ataupun madrasah aliyah yang menggunakan pola guru kelas. Yang kedua yaitu penguasaan inti materi dari tiap-tiap pokok bahasan matematika yang perlu dimiliki oleh tenaga pengajar matematika itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar dalam menyajikan materi matematika ini atau menyajikan materi pokok dalam pembahasan matematika ini akan sangat baik. Dengan demikian, tidak terjadi pengulangan materi lagi maupun kesalahan siswa dalam memahami materi lagi, ataupun siswa tidak mengalami kebingungan. Dan yang ketiga yaitu perlu adanya motivasi siswa dalam belajar matematika. Bukan hanya menstatement matematika itu susah, jadi tidak bisa untuk jadi siswa itu tidak ingin belajar lagi. Perlunya motivasi siswa dalam belajar matematika ini untuk menghindari siswa dari kesalahan konsep, kesalahan memahami materi, dan lain-lain. Jika siswa belajar giat dalam penuh gairah dalam pembelajaran matematika ini maupun penuh semangat, ia akan memahami dengan sungguh-sungguh dan mengerti konsep dan pengembangannya seperti apa melalui latihan-latihan penyelesaian soal yang berulang kali maupun contoh-contoh soal yang telah diberikan oleh tenaga pengajar tadi. Sekian video singkat pemaparan hasil jawaban saya untuk tugas UAS mata kuliah SBM Strategi Pembelajaran Matematika. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're not just a human being, you are art. So don't be scared, 'cause even if I look everywhere, your colors caught my eye and you're my favorite sight to see.